Hai sobat, jumpa lagi di channel Bang Otomotif. Kali ini kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari mobil Toyota New Fortuner. Bagaimanakah kira-kira reviewnya? Yuk kita simak ulasannya. Dalam video ini, kelebihan Toyota Fortuner. Ruang kursi depan Toyota Fortuner. Mobil Fortuner mengubah konfigurasi kursi 3 baris menjadi 2 baris. Dan tujuannya adalah menciptakan ruang yang sangat luas dan berkelas. Dashboard Toyota Fortuner. Sama seperti Toyota Kijang Innova, Fortuner juga memiliki sederet fitur yang layak. Ada kemudi multifungsi yang menyesuaikan untuk rake and drive. Lalu ada sistem informasi driver yang terperinci. Anda juga mendapatkan sistem multimedia layar sentuh, meskipun tanpa Apple CarPlay dan Android Auto. Ada pengaturan zona iklim dan ventilasi belakang, juga ada penyesuaian elektrik kursi pengemudi. Kelebihan lain pada Fortuner adalah kemampuannya yang dapat menempuh jarak yang jauh. Dan sebuah mobil harus memiliki 3 atribut utama untuk melakukan itu: tempat duduk yang nyaman, visibilitas yang baik dan torsi. Mobil Fortuner memiliki semuanya dalam ukuran yang layak. Ia menawarkan posisi duduk tinggi bagi pengemudi, dan dengan itu, visibilitas yang baik untuk melihat apa yang ada di depan. Dan kaca spion luar yang besar juga akan membantu. Memiliki kursi nyaman yang besar dan suportif. Namun, akan lebih baik lagi bantalan ditambahkan sehingga akan membuat perjalanan panjang menjadi lebih nyaman. Lalu Toyota Fortuner ini terdapat konfigurasi torsi 450 Newton. Ada sedikit keterlambatan setiap kali Anda menggunakan throttle, tetapi beralih ke mode daya membuat throttle lebih waspada. Dengan mengisi full tank bahan bakar, maka Anda tidak perlu khawatir untuk menempuh perjalanan yang jauh. Power Toyota Fortuner. Mobil Fortuner hadir dengan konfigurasi mesin 2,7 liter 4 silinder yang menghasilkan torsi 175 bhp dan 400 Newton, dan meskipun SUV berbobot hampir 2 ton, mesinnya melakukan pekerjaan dengan baik untuk menutupi semua itu sehingga tidak terasa lambat. Biarkan dalam Eco mode dan progresnya cukup mulus. Tidak ramai, tetapi ini adalah mode yang disarankan saat membawa keluarga. Untuk mengemudi dengan gaya sporty, selalu terdapat power mode. Kemampuan off-road, aksi Toyota Fortuner. Sigma 4X4 otomatis yang kita miliki di sini memiliki kemampuan yang dapat didapatkan oleh SUV mewah, terutama saat off-road. Fortuner memiliki ground clearance, memiliki sudut datang dan sudut berangkat yang baik, dan memiliki sistem 4X4 yang mampu mengatasi keterbatasan ban saat berada di atas pada permukaan yang paling licin. Ini adalah salah satu SUV yang bisa Anda bawa ke tempat-tempat yang Anda pikir tidak mungkin. Fortuner menggunakan perangkat keras yang lebih tradisional. Fortuner memiliki distribusi torsi 50-50 depan dan belakang. Fortuner memiliki sesuatu yang disebut atrak atau kontrol traksi aktif. Sistem, alih-alih mengirim torsi variabel ke roda dengan traksi maksimum, menerapkan rem pada roda tanpa traksi. Hasilnya adalah roda mendapatkan cengkraman maksimal dan semua torsinya. Dan karena atrak berbasis ABS, ini juga hemat biaya. Sama seperti Kijang Innova, reputasi Fortuner terus berjalan. Jadi, meskipun seseorang harus mengeluarkan uang banyak untuk membeli Fortuner, pengalaman kepemilikan dan harga jual kembali sangat baik. Kekurangan Toyota Fortuner. Kualitas mengemudi Toyota Fortuner. Ya, menjadi SUV ladder on frame tidak berarti akan ada sejumlah goncangan, lebih dari itu pada kecepatan yang lebih lambat. Tapi, Fortuner bergoyang hampir di atas segalanya, melompat-lompat di atas jalan yang tidak rata, dan berdebuk pada lubang. Tapi, untungnya tidak pada gerakan dari sisi ke sisi, untungnya, tidak seperti yang diucapkan. Dinamika berkendara. Fortuner adalah SUV yang berukuran besar. Berbicara tentang dinamika berkendara, karena sulit untuk dikontrol, ia memiliki refleks yang terbilang lambat ketika pengemudi ingin mengubah arah secara tiba-tiba. Saat memotong kendaraan lain, penumpang sedikit mudah untuk terlempar ke depan. Dan pada saat Anda ingin menambah kecepatan, SUV ini memerlukan sedikit waktu untuk menambah kecepatannya, maka tanpa perlu dijelaskan lagi, adalah hal yang sulit dan hampir tidak mungkin untuk mengubah arah dengan cepat. Konklusi. Oke, Fortuner bukan SUV yang paling menginspirasi untuk di tikungan. Tapi ia dapat meredam hampir semua hal yang dilaluinya. Tapi, Fortuner tetap terlihat mengesankan karena lambang Toyota yang dimiliki. Terlebih, ruang yang luas, memiliki bagian dalam yang nyaman, dan tidak ada masalah untuk menempuh jarak bermil-mil jika jalan tidak melibatkan banyak tikungan. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari mobil Toyota New Fortuner. Bagaimana menurut kalian? Silahkan catat di kolom komentar. Saya pamit dan sampai jumpa.